There's something about the way. Perkembangan virus, proses perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi. Replikasi dimulai ketika virus menempel pada sel inang, kemudian memasuki materi genetiknya ke dalam sel tersebut. Setelah itu, virus menggunakan bahan-bahan dari sel inang untuk membuat protein dan komponen tubuh virus. Dengan kata lain, virus mengambil alih sel inang agar dapat berkembang biak pada materi ini. Kita akan membahas selalu satu jenis replikasi virus, yaitu siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, sel inang tidak pecah. Virus menyisip genom atau materi genetiknya ke dalam kromosom bakteri. Gabungan antara DNA virus dan DNA bakteri tersebut disebut profag. Profag dapat berada dalam keadaan tidak aktif untuk waktu yang sangat lama. Namun ketika aktif kembali, virus akan masuk ke dalam siklus litik dan mulai membentuk virus-virus baru. Berikut adalah tahapan daur lisogenik. Yang pertama ada adsorpsi. Adsorpsi adalah tahapan pertama, yaitu peletakan virus pada sel inang. Virus menggunakan protein khusus pada ujung ekornya untuk mengenali dan menempel pada reseptor spesifik di permukaan membran sel bakteri. Proses ini dapat diibaratkan seperti kunci dan gembok, yaitu virus sebagai kunci dan sel sebagai gembok. Kunci hanya bisa membuka gembok yang cocok. Begitu juga dengan virus, hanya dapat menempel pada sel yang memiliki reseptor yang sesuai. Selanjutnya ada penetrasi. Setelah berhasil menempel, virus menyuntikkan genomnya ke dalam sel bakteri melalui serabut ekornya. Bayangkan virus seperti jarum suntik yang memasukkan materi genetik ke dalam sel bakteri. Kapsid virus biasanya tertinggal di luar sel. Pembentukan profag. Genom virus yang telah masuk kemudian menyisipkan diri ke dalam kromosom bakteri. Gabungan antara DNA virus dan DNA bakteri ini disebut profag. Profag dapat diibaratkan seperti benang yang dijahit ke dalam kain, tidak terlihat jelas tetapi tetap ada dan menjadi bagian dari kain tersebut. 4. Pembelahan sel inang. Sel bakteri yang mengandung profag tidak mati, tetapi tetap hidup dan membelah diri seperti biasa. Ketika bakteri membelah, profag diwariskan kepada sel anak. Ibaratnya seperti resep rahasia yang diwariskan dari orang tua ke anak cucunya. Setiap sel anak akan membawa profag dalam kromosomnya. Profag dapat tetapi tidak aktif selama bertahun-tahun. Namun jika suatu saat profag aktif, virus akan keluar dari DNA bakteri dan memasuki siklus litik, menghasilkan virus-virus baru yang kemudian dapat menginfeksi sel lainnya. Pada siklus lisogenik, DNA virus menjadi bagian dari kromosom sel inang dan bereplikasi memanfaatkan replikasi sel inang. Bakteriofag menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Pada fase injeksi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Kemudian virus menginjeksi materi genetiknya ke dalam sel inang. DNA virus menempel pada bagian khusus di dalam sel inang. DNA ini kemudian disebut provirus. Setiap kali DNA virus bereplikasi, provirus juga ikut bereplikasi. Pada setiap sel membelah, provirus juga akan terbagi pada setiap sel anakan. Setiap saat, provirus bisa meninggalkan kromosom sel inang dan memasuki siklus litik. Saat hal ini terjadi, seluruh DNA sel akan hancur dan bagian virus akan terbentuk dan tersusun. Virus baru akan merusak dinding sel inang yang kemudian pecah dan akan melepaskan virus-virus baru.